Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Saya akan kembali lagi ke Ki Bowo ya. Mas, sama tutuk nih Mas, sama bedurung tutuk cerita masalah Pongo ya. Iya, ya terima kasih. Jadi ada dua gaya tampilan merayakan antara Paskah dan Natal. Kok rasanya luweh greng apa luweh apa? Meriah itu Natal gitu ya. Padahal kalau dari sisi yang dirayakan, maka kebermanaan daripada perayaan itu sendiri tentunya tidak bisa ditinggalkan. Ini bagus sekali Ki Jati tadi bertanya itu. Saya ingin mengajak saudara-saudara saya seiman, jiwa-jiwa Kristiani ini, kalau penjenengan merayakan Natal, kelahiran, Natal itu artinya kelahiran, itu tolong jangan pernah lupa, ya toh, mengapa saya pesta, mengapa saya nyanyi-nyanyi, mengapa saya kadang-kadang melupakan yang membuat saya itu mengadakan pesta, yaitu Gusti sendiri yang miyos ya, yang lahir. Digeletakno aja sebagai dalam bentuk apa? Boneka dan sebagainya ya toh. Bukan dihayati dalam apa? Harusnya lahir baru di sini ya. Menjadi fitri, menjadi apa? Menjadi suci kembali ya. Jadi bersih kembali. Seharusnya rasa sukacita, diberikan harapan untuk setiap orang yang berdosa itu bisa lahir kembali. Ya, menyucikan dirinya. Itu barulah pesta kan gitu ya. Tapi ketika setiap orang Kristiani cuma nguber ramene pesta dan sebagainya, itu terus melupakan yang dipestakan. Saya pernah beberapa kali bertanya, di mana Yesus Anda tempatkan dalam pesta ini? Kursinya mana? Tidak ada. Iya toh. Pertama bingung. Maksud saya ingin mengatakan, mari kita itu sebagai manusia yang berbudaya mengungkapkan rasa syukur ini, ngerti apa sing disyukuri, bukan elon-elonen ya, bukan apa umumnya ngono, bukan gitu, tapi ngerti betul yang dipetri, yang dirayakan, yang ngerti betul, bukan sekedar bungkusnya, tapi isinya. Nah, saya pikir disinilah sebetulnya kembali pada tadi itu, saya tertarik Bu, Pak Jati, saya tertarik ini dengan semangat ini. Saya sebut semangat ya, semangat kebangkitan ya. Jadi berarti kan kepingin urip itu ya harus berjuang, harus tumbuh terus ya. Situasi sulit apapun seperti pandemi. Lah, kesulitan itu sendiri kan harus dihadapi. Betul. Nah, bener Pak Ki Jati tadi itu. Ternyata semangat tadi itu sering-sering munculnya itu pada ibu-ibu. Dan kadang-kadang semangat itu agak nyimpang karena pengaruh lingkungan dan situasi kemasyarakatan. Misalnya, kenapa Natalan kok lebih rame dari tadi Paskah. Itu ya, dari Paskah? Karena mendekati tahun baru ya. Biasanya mendekati tahun baru itu dari kantor-kantor tertentu ada tunjangan-tunjangan hari atas. Iyalah. Lalu ya wis pesta-pesta terus didorong dengan anak kecil-kecil ya. Yang kalau hari Natal senang loh, saya sendiri Mas. Iya. Saya tuh ke Mekah 2 kali ya. Anak saya tuh rajin-rajin kalau Jumat itu pergi ke masjid. Tapi di rumah saya, cucu-cucu saya itu mesti mengingatkan saya, "Kong, udah beli pohon Natal apa belum Kong?" Biasanya Kong masang. Saya masang tuh kadang-kadang sampai saya tahu. Twiggy gitu. Saya kasih apa? Kembang api. Bukan kembang api, apa itu? Kapuk kapas, seakan-akan saljunya. Lah, saya ingin tanya Mas, kenapa kok waktu Natal itu menggunakan pohon Natal, lalu saljunya digambarkan kapasnya digambarkan sebagai salju. Sebenarnya peristiwa itu keistimewaannya di mana Pak Mas? Simbol itu tadi. Oh iya.
Itu sering-sering menjadi pertanyaan-pertanyaan apa itu nalar ya. Apa ya ono salju saat itu gitu. Nah, di sini kita belajar pertama kandang. Ya. Pertama kandang. Kandang itu bentuknya kalau di sana, kalau pas musim apa ngurak itu apa? Ngumbar apa ingon-ingon itu. Itu bukan kandang dalam bentuk ini ya, tapi bentuk perlindungan gua. Nah, biasanya apa itu ngumpul di situ. Nah, terus kemudian apakah betul itu tanggal itu atau bulan itu ada salju turun? Ini pertanyaan-pertanyaan ilmiah ya. Pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Betul. Saya memang tidak berkompeten untuk jawab secara ilmiah ya. Tapi saya sebagai penganut keimanan ini, saya percaya dengan apa yang dibalik yang digambarkan sebagai pohon begitu ya. Jadi begini, tentunya tidak ada pohon pring ya waktu itu ya. Iya. Di sana. Di sana, gitu. Sekali lagi ini soal pemaknaan adat dan budaya lokal ya. Nah, yang kita tiru sekarang itu ternyata adalah wujud fisiknya itu ya. Apa itu jenis harus cemara dan sebagainya. Makanya ketika saya masang pohon Natal saya itu dari carang pring itu, gitu, itu semua teman-teman pada ngetawain, gila ya. Padahal saya ingin mengatakan, dimanapun kita berpijak di situ, selalu kalau jiwa kita itu kembali fitri itu merayakan yang namanya lahir baru. Apa yang saya punya? Saya punya pohon pring. Saya tidak mempunyai apa cemara. Saya tidak punya salju. Saya tidak punya salju, tapi rasa syukur saya atas diingatkan kembali bahwa saya mempunyai pengharapan untuk lahir baru. Itu saya wujudkan dalam bentuk yaitu sak mampunya tadi itu. Memang ya ngoyo-woro itu ya kalau orang yang umumnya ngono kok iki Pak Bowo mesti gak umum. Nah, jadi saya ingin mengatakan, mari kita baca segala sesuatu ini, yang kelihatan ini, yang tertulis ini, di dalam makna, di dalamnya, yang bukan wujud, tapi suatu kenyataan yang kita sadari. Saya kira kayak Natal tadi itu, Mas. Dikira lewat masang pohon Natal, pesta-pesta, musik-musik itu sudah merayakan Natal. Menurut saya, mungkin separuh ya. Separuh. Ini sok menghakimi orang ya. Iya. Tapi kalau menurut saya lebih baik kalau itu dijadikan suatu rasa syukur bahwa saya diberi pengharapan, saya diampuni untuk menjadi lahir baru, memulai hidup baru. Sehingga ketika Natal berdekatan dengan tahun baru, saya tidak mengatakan ini soal waktu saja, tapi soal kesadaran itu ya. Harusnya setiap saat lahir baru gitu, lahir baru. Jadi dengan demikian selalu ada apa ya? Ada. Kalau begitu ini. Betul itu saya punya grup namanya LKN, ya. Lembaga Kebudayaan Nasional. Ya. Itu waktu itu kan karena mereka itu adalah fanatik dengan apa yang pernah diajarkan Bung Karno kepada kita. Kalau begitu mengupas Natal mungkin saya lebih lekoh dari sampean, ya. Karena apa? Natal tuh bentuknya kan begini, pohon Natal segitiga. Lalu beginilah di sini domba-domba. Artinya, hei manusia, kuciptakan kau di alam semesta ini, ya, menjadi ada. Dan di situ ada kehidupan-kehidupan. Gembalakanlah mereka untuk menuju di dalam satu kita sebagaimana firman yang kuberikan kepadamu. Amin, amin, betul. Kira-kira masuk agak. Oh, iya, saya pikir pemanaan semacam itu ya. mungkin hanya orang-orang yang melakukan pembacaan yang melampaui apa 2+2=4 ya. Tapi memakai rasa yang lebih dalam untuk melihat kenyataannya. Saya pikir kita justru diperkaya itu.
Kalau kembali ke ibu tadi itu, Iya. salah satu wujud daripada pembacaan makna baru adalah namanya kreativitas. Istilah teknisnya namanya kreativitas, berkreasi. To create itu mencipta, ya. To create itu mencipta. Iya. Nah, berarti ya sesuatu yang baru yang Anda ciptakan itu, yang Anda kerjakan. Kreasi itu mesti ada inspirasi, Iya. kemudian ada apa itu, kemampuan teknis itu dan Betul, sebagainya. iya. Jangan lupa, kreasi ini punya makna untuk memberikan nilai tambah pada kehidupan. Bisa nilai ekonomi, kalau terjadi jual beli, Iya. bisa nilai keindahan kalau itu berupa apa, sandang yang Dibuat. Nah, kalau tidak memberi nilai itu semua, maka yang ada adalah cuma membuat sesuatu benda aja. Tapi di balik benda itu sendiri yang ada nilai-nilai tadi ya, nilai ekonomi, so anak apa, membantu ekonomi kerakyatan yang susah, ya, yang tidak mudah sekarang ini bisa berjalan terus. Berkreasi itu bekerja dengan seneng, Iya. mencipta itu bekerja dengan seneng. Ya. Saya pikir jadi kudu ono seneng, kudu ono murakabi lek wong Jawa ya. Ini Pak Jati ya. Ya. Terus begini Bu, seingat saya panjenengan kan pernah ke daratan Cina ya. Iya. Ya. Ke Hainan. Ya nanti diterangkan tolong. Ini. Para penonton Dawan TV yang kami muliakan, sedang Putri ini pernah ke Cina waktu itu ya. Saya pengen tanya oleh apa, pengetahuan apa yang dibawa ke sini. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.